Kali ini kita lanjutkan ya materi tentang perkalian. Seperti video pertama yang sudah Pak Guru jelaskan, bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Nah, sekarang di sini kita akan belajar mengenal bentuk perkalian. Bagaimana bentuk perkaliannya anak-anak? Di sini Pak Guru kasih dua contoh ya. Contoh yang pertama, apabila ada soal yang seperti ini. 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 ditambah 4. Nah, apabila ada soal seperti ini, berapakah bentuk perkaliannya atau bagaimana bentuk perkaliannya? Caranya gampang aja anak-anakku semuanya. Tinggal kita hitung berapa jumlah angka 4 yang ada di soal ini. Di sini ada angka 4-nya ada 5. Coba kita hitung sama-sama dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Bentuk perkaliannya adalah 5 sesuai dengan jumlah angka 4-nya itu dikalikan dengan 4. Jadi 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada soal 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, untuk soal seperti ini bagaimana bentuk perkaliannya? Caranya sama anak-anak dengan yang tadi. Hitung dulu jumlah angka 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi angka 3 itu ada 6. Jadi bentuk perkaliannya adalah tulis angka 6-nya dulu, kemudian tanda kali, kemudian dikalikan dengan 3. Jadi 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, anak-anakku semuanya, untuk memahami bentuk perkalian ini dengan lebih detail, anak-anak bisa mencoba mengerjakan soal-soal yang Pak Guru kasih di lembar kerja. Oke. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan lagi ya materinya untuk tema yang kedua ini. Kali ini kita akan membahas tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anakku semuanya, secara umum benda yang ada di sekitar kita itu dibedakan menjadi 3 jenis anak-anak. Jadi yang pertama ada namanya benda padat, yang kedua ada namanya benda cair, dan yang ketiga ada namanya benda gas. Nah, anak-anakku semuanya, coba sekarang kita lihat dulu apa sih yang dinamakan benda padat. Nah, di sini Pak Guru akan jelaskan ya. Coba anak-anak lihat semuanya. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat adalah benda yang mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap. Sekali lagi Pak Guru bacakan. Benda padat adalah benda yang mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap atau tidak berubah. Nah, anak-anakku semuanya, di sini ada yang perlu kita garis bawahi, yaitu bentuk dan ukuran. Apa contoh benda padat? Nah, anak-anak, di sekitar kita tuh banyak sekali contoh benda padat. Di sini Pak Guru kasih contoh ya. Ada meja, ada kursi, batu, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anakku semuanya, kita ambil salah satu contoh ini, yaitu meja. Meja ini termasuk ke dalam golongan benda padat karena mau ditaruh atau diletakkan di mana saja, meja itu bentuknya selalu tetap. Misalnya, meja kita taruh di kelas, bentuknya tetap, ukurannya pun tetap, tidak mengecil, tidak membesar. Terus meja ini yang di dalam kelas kita pindah lagi, kita taruh di lapangan misalnya. Setelah kita taruh di lapangan, meja itu juga tetap bentuknya seperti meja yang tadi, ukurannya dan bentuknya tetap atau tidak berubah.
Sama juga anak-anak ya dengan benda-benda yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya nanti anak-anak bisa mencari berbagai macam benda padat yang ada di sekitar kalian. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Kita lanjut ya materinya. Kali ini kita akan membahas tentang benda cair. Nah, kalau tadi kita membahas tentang benda padat, sekarang jenis atau pengelompokan benda yang kedua yaitu benda cair. Apakah itu benda cair anak-anakku semuanya? Coba kita lihat pengertiannya ya. Benda cair adalah benda yang mempunyai ukuran yang tetap, namun mempunyai bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Pak Guru ulangi sekali lagi anak-anak. Benda cair adalah benda yang mempunyai ukuran yang tetap, namun mempunyai bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, kita ambil contoh yang termasuk benda cair adalah di sini ada air. Kemudian ada minyak, ya, minyak tanah atau minyak goreng, terserah ya. Kemudian sirup, ada juga teh dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa cari sendiri ya. Nah, untuk benda cair ini adalah anak-anak, kita lihat di sini ukurannya tetap, tetapi mempunyai bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Kita ambil contoh air. Air jika kita taruh di dalam gelas, maka bentuk air itu seperti gelas. Jika air tadi dipindah ke dalam cangkir, maka air berbentuk seperti cangkir. Jika air itu dipindahkan lagi ke dalam botol, maka air itu bentuknya seperti botol. Nah, itulah yang dimaksud dengan ini. Bentuknya yang berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Adapun untuk ukurannya itu adalah tetap. Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjutkan lagi ya materinya. Kali ini kita akan membahas tentang benda yang ketiga, yaitu benda gas. Ya, apakah itu benda gas anak-anakku semuanya? Kita lihat pengertiannya ya. Benda gas adalah benda yang mempunyai ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Pak Guru ulangi sekali lagi anak-anakku semuanya. Benda gas adalah benda yang mempunyai ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, setelah kita melihat pengertian dari benda gas, kita bisa melihat di sini ada contohnya. Jadi contoh benda yang termasuk gas adalah anak-anak udara dalam balon. Bukan balonnya ya anak-anak ya, udara di dalam balon. Kemudian ban sepeda juga di dalamnya ada udara. Kemudian ada kantong plastik yang ditiup, juga di sana isinya adalah udara. Nah anak-anak, untuk benda gas ini berbeda dengan benda padat maupun benda cair. Jika benda padat atau benda cair itu bisa dilihat dan bisa juga dipegang atau diraba. Nah, lain halnya dengan benda gas ini. Benda gas ini tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa diraba. Cuma bisa dirasakan keadaannya, seperti angin yang bertiup. Kita nggak bisa pegang angin, kita nggak bisa lihat angin, tapi kita bisa merasakan kalau ada angin yang bertiup. Nah, mungkin itu penjelasan untuk benda gas anak-anakku semuanya ya. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan lagi ya materi pelajaran kita, masih di tema yang kedua.
Kali ini kita akan kembali membahas tentang perkalian. Nah, anak-anakku semuanya, dalam perkalian ini ada suatu bilangan yang bisa diperoleh dari berbagai macam perkalian. Pak Guru kasih contoh di sini ada angka 18. Nah, anak-anak lihat di sini ada angka 18. Ternyata anak-anakku semuanya, angka 18 ini bisa diperoleh dengan mengalihkan berbagai macam bilangan. Kita ambil contoh anak-anakku ya. Di sini angka 18 itu bisa kita peroleh dengan cara yang pertama, mengalihkan 2 dengan 9. Jadi 2 kali 9 hasilnya adalah 18. Kemudian angka 18 ini juga bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan 3 dan 6. 3 kali 6 hasilnya juga 18. Oke, lanjut anak-anakku semuanya. Angka 18 ini juga bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan angka 1 dan angka 18. Jadi 1 kali 18 itu hasilnya adalah 18. Nah, ini anak-anak contoh yang pertama. Untuk lebih paham lagi anak-anak, Pak Guru kasih contoh tinggal satu ya, yaitu angka 24. Angka 24 ini anak-anak bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan berbagai bilangan. Yang pertama, 24 itu sama dengan kita kalikan 2 dengan 12. 2 kali 12 itu hasilnya 24. Kemudian yang kedua, 3 dan 8. 3 kali 8 itu hasilnya juga adalah 24. Kemudian yang ketiga, angka 24 ini juga bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan angka 4 dan angka 6. Jadi 4 kali 6 hasilnya juga 24. Nah, ini juga sama anakku semuanya. 6 kali 4 hasilnya juga 24. Dan yang terakhir, angka 24 ini bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan angka 1 dengan angka 24. Jadi 1 kali 24 itu hasilnya adalah 24. Nah, anak-anak, dari kedua contoh ini mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya ya. Dan agar anak-anak bisa lebih paham tentang perkalian seperti ini, anak-anak bisa mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru kasih di lembar kerja masing-masing. Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjutkan lagi ya materi kita, masih tentang perkalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat perkalian. Nah, anak-anak, yang pertama sifat dari perkalian itu adalah setiap bilangan yang dikalikan dengan 0, angka 0 itu maka hasilnya adalah 0. Nah, 0 anak-anak ya. Pak Guru lagi sekali lagi, setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0 juga. Kita kasih contoh anak-anak. 9 kali 0 sama dengan 0. 5 kali 0 sama dengan 0. 100 kali 0 sama dengan 0 juga. Bahkan anak-anak, 1 juta pun dikalikan dengan 0, hasilnya adalah tetap 0. Oke anak, itu sifat yang pertama ya. Lanjut ke sifat yang kedua. Setiap bilangan jika dikalikan dengan angka 1, angka 1 anak-anak, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Pak Guru ulangi ya. Setiap bilangan jika dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah
bilangan itu sendiri. Kita kasih contoh anak-anakku semuanya. 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, ini bilangan ini sendiri maksudnya. 6 kali 1 sama dengan 6. 12 kali 1 sama dengan 12. Bilangan ini sendiri. Lanjut, contoh yang ketiga. 20 kali 1 sama dengan 20. Lanjut anak-anakku semuanya. Kita membahas tentang sifat perkalian yang ketiga. Jadi sifat perkalian yang ketiga itu adalah anak-anak, setiap bilangan yang dikalikan dengan angka 2, yang kedua, maka artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Pak Guru lagi ya, dengarkan baik-baik. Setiap bilangan yang dikalikan dengan angka 2, maka itu sama artinya dengan menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Pak Guru kasih contoh ya anak-anakku semuanya. Contoh yang pertama, 2 kali 7. Nah, itu artinya anak-anak sama dengan menjumlahkan 7 ditambah 7. Sama dengan hasilnya adalah 14. Contoh yang kedua, 2 kali 9. Itu artinya anak-anak sama dengan 9 ditambah 9. Hasilnya adalah 18. Kemudian contoh yang ketiga, 2 kali 10. Itu artinya anak-anak sama dengan menjumlahkan 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, itulah anak-anak tadi 3 sifat-sifat dalam perkalian. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahaminya dengan baik. Oke.